يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي. Hadis yang lebih sahih. Kuntu nabiyan, ana udah jadi nabi. Wa Adamu munjalidun bil-tin. Nabi Adam lagi dibikin sama malaikat Israel atas izin Allah dari tanah liat fil Bukhari. Ini apa? Ketinggian Nabi Muhammad SAW. Dan juga bagaimana itu akal yang mengingkari ketinggian Nabi Muhammad yang ditinggikan tanpa terlihat oleh yang maha tinggi Allah Jalla fi'ula. Lah ente berat pala ente sih, Allahnya duduk, Allahnya di atas aras, lah kalah ntar diselip sama nabinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok dibatasin itu gimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatunya itu, syai'unnya itu yang nggak bisa mau nggak bisa. Allah itu manusia. Makanya kita disuruh beriman aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak-otak sembah sekarang enggak ngakalin Allah. Itu gila model apa lagi tuh? Imam Syafi'i nggak berani. Imam Abul Hasan al-Asy'ari memberi sifatnya tapi nggak ngakalin Allah, dia duduk. Itu bahaya. Kalau Allah duduk berarti Allah setengah pendek setengah tinggi. Duduk kan secara pendeknya ada tingginya. Dinamakan duduk itu setelah berdiri kan, atau tidur, tengah-tengahnya duduk. Berarti sama nggak sama manusia? Menyamakan Allah tidak sedikit pun sama dengan hambanya, makhluknya, ciptaannya. Semua ciptaannya perlu tempat. Apa cipta tempat Allah? Kalau Allah nggak perlu tempat. Allah ada, laisa fil makan, wala yaktarin biz zaman. Allah ada, tidak di tempat dan tidak ada hubungannya dengan zaman ataupun waktu. Allah ada dari sebelum adanya dahulu. Allah ada dari sebelum adanya dahulu. Allah ada dan tidak bisa diadakan. Allah zahir wal batin. Allah itu ada, zahir ada, walaupun tidak terlihat, nanti terlihatnya di surga. Jika ahli sunnah wal jamaah melihat Allah di surga. Yang sekali lihat Allah nikmatnya 1000 tahun. Yang paling sering lihat Allah, yang paling dekat dengan Nabi Allah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Tanpa nur Nabi Muhammad nggak bisa. Itu ditungguin sama Nabi Isa. Waktu Isra Mi'raj itu 10 kali pulang pergi itu apa? Karena indahnya Nabi Muhammad udah dasar indah banget, keren banget. Lihat Allah yang maha indah. Turunnya masih ada bekasnya gitu loh. Bukan bekas Allah membekas, bukan. Itu ilmu makhluk. Tapi menjadi indah, diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pemurah, setelah melihat Allah dengan mata kepala. Jadi Nabi Musa ini jadi 2 riwayat. Nabi Musa itu pas 5 rakaat kan disuruh lagi umat ending kata nggak kuat minta aja 3 apa 2 kan dari 50 tuh 45 40 terus ya sampai 5. Nah, itu yang pertama kali di riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa nggak kuat keinginannya, ingin Nabi Muhammad balik lagi, lihat lagi ya Allah, nggak pernah lihat ini Nabi. Paham nggak? Di riwayat yang kedua semua Nabi tidak mempunyai rasa hasud, ingin umat Nabi lain selamat. Dan umat gua belangsak, umatnya belangsak, itu manusia biasa. Nabi enggak punya rasa. Jadi 2 itu enaknya lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW. Sebab Allah kan udah janji, kamu lihat anak bisa. Lah Nabi Musa kan minta, bukan Allah sudah janji, Nabi Musa kan minta. Arini anzur ilaik di Quran. Ya Allah, anak ingin lihat langsung pakai mata ini. Qala Allah lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa lihat anak. Berarti apa? Apa Nabi Musa asal nanya? Ya kan Nabi Musa tahu kalau lihat Allah itu bisa. Makanya minta. Tapi Allah bilang apa? Kalau ente lan taukid wa tidak akan pernah bisa lihat aku di dunia.
maksa. Ya udah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhalaqna 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas itu. Copot sendal ini lagi di tempat suci. Nah, kayaknya tahu sendiri kan? Kenapa kok Nabi Musa disuruh copot sendalnya? Sendalnya Nabi Musa itu di riwayat ya, itu pakai apa? Kulit keledai. Lah keledai itu identiknya dengan apa? Bodoh. Copot kebodohanku wahai Musa. Ini bodohnya Nabi 5 besar ulul azmi. Jangan nggak boleh bayangin. Profesor seluruh dunia jadiin satu, belum ada satu tetesnya dengan Nabi Musa. Cuman ini yang ngomong penciptanya. Copot kebodohanmu, temui aku. Ini prosesnya aja. Kalau kita terangin sampai nggak ketemu Allah. Allahnya tajalla ilal jabali ja'alahu dakkan, pecah itu apa namanya gunungnya. Oh Musa sa'iqah. Nabi Musa terpelanting dan pingsan. Walamma sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa juga apa? Sandal inti. Karena sandal inti kan ada bekas keringat Rasulullah SAW. Alladzi khalaq min nuri. Dan paling mulianya yang anak ciptakan Muhammad. Paling dahsyatnya arsy Allah, paling gede dan dahsyat itu arsy. Makanya arsy itu julukannya cuma 2 di Quran, Arsyul Karim sama Arsyul Azim. Tapi mulia Nabi Muhammad. Nah itu kan Isra Mi'raj, berarti tanda Allah itu di atas. Jadi itu hukum otak kepala lo, tak manusia. Allah laisa kamitslihi. Nah kalau begitu berarti Allahnya juga duduk dong di Bukit Tursina itu. Bil Wadil Muqaddas itu. Berarti Allahnya ke Palestina. Nabi Ibrahim bilang kan mau berangkat ke Palestina untuk bertemu Tuhanku. Nah terus gimana bicara definisi Allah? Definisi Allah seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, seandainya orang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Anak jawab langsung, anak kasih langsung permintaannya jika minta sama anak. Nah kenapa kok ngomongnya sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang tahu prosedurnya kan. Doa biar diterima Nabi Muhammad. Ini kan nanjakan itu. Wa idza sa'alaka, jika ada orang yang nanya kepadaku, wahai kekasihku, wahai hambaku, anni, tentang aku ini siapa? Ngomongnya mana Nabi Muhammad begitu. Jadi proses dulu mau tahu Allah Ta'ala. Fa'idni qarib. Teks Al-Quran mengatakan apa? Kalam Allah Al-Qadim Al-Azali, aku itu dekat. Nah kalau nggak diurai Rasulullah bahaya dong itu dekatnya. Dikira tempel-tempelan atau sesek-sesekan. Dekat tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak. Ingat-ingat, Allah itu dekat tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak. Jauh musuh nggak bisa. Udah makhluk itu. Allah jauh-jauh aja, jauh dengan orang yang bermaksiat. Allah dekat-dekat aja udah. Nah, salah. Kalau sedekat udah salah udah. Itu udah hukum makhluk. Jadi kita beriman aja. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan, pemahaman tentang Allah, Allah sedikit tahu itu. Langsung masuknya ke hati, nggak lewat sini, ini rusak nih, mencin semuanya, lewatnya hati. Nah, hati meresap lagi keruh, keser. Nah itu baru tuh fil haula lebih ada benar. Abu Bakar ini yang apa? Yang menyelam di ma'rifatullah jalla fi'ula. Dia dunia ini dibayangin tiap hari ketemuin Rasulullah SAW. Amma haula ahlul bidah, ahlul najd, ya, ahlul jahalah wa dhalalah mengatakan khurafat. Di situ udah pegangannya. Itu dongeng persis kayak jijitnya Abu Jahal. Kalau Rasulullah lagi cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, mengatakan mereka apa? Kata mereka itu Abu Jahal, Utbah, min hadza, Abu Lahab, min hadza, Walid bin Utbah, Walid bin Al-Mughirah. Apa yang dia omongin? In huwa illa asatirul awwalin. Dong doang tuh. Cerita Nabi Musa dongeng doang. Sama ini kayak Yahudi ini. Muhammad ada seperti sama. Padahal hati kecilnya apa? Percaya. Nah Nabi Muhammad itu dijulukin Al-Amin itu sebelum jadi Nabi.
Lah bayangin ini pernah dititipin barang banyak-banyak sampai 40 loh. Diriwayat sampai 60, diriwayat sampai 80. Itu cerdas model apa dan tidak ada kehilangan, malah bersih. Ditaruh terus, titip ya. Nah, sampai akhirnya bersaksi semua, dan yang paling kenceng omongannya Abu Jahal. Demi Allah, seandainya Muhammad ngomong dari atas gunung itu keluar kuda-kuda, anak percaya. Karena mungkin dari gunung keluar kuda-kuda orang dan kuda, anak akan percaya kalau yang ngomong